Puji Tuhan, selamat sore semua. Kita akan mulaikan kebaktian kita. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada, ini semua karena campur tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kau yang tolong kami semua ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh terima dan kami boleh melakukan firman-Mu itu ya Tuhan. Dan firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita. Di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji nama Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal yang membuat iman kita lemah. Di dalam kita menghadapi tekanan, di dalam kita menghadapi kesukaran, kita akan menjadi lemah. Tetapi di sini dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kesesakan berbicara kesukaran, terhimpit, susah, sukar, bahkan di dalam keadaan yang tidak mengenakan. Dan yang terlebih susah hati lagi kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi. Atau di dalam keadaan kita yang tidak berdaya, yang membuat kita ini ada di dalam tekanan, yang membuat kita ini ada di dalam kesesakan. Tetapi dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan, ketika kita alami kesesakan, yang kita cari adalah Allah sendiri. Karena di dalam kesesakan kepada siapa kita pergi? Di dalam kita menghadapi kesukaran, kita menghadapi kesesakan, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita, Tuhan yang menjadi perlindungan kita, bahkan Tuhan yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Pemazmur menjawab dengan pasti bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan pertolongan kita. Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana Allah menolong kita di dalam kesesakan. Yang pertama, dalam kesesakan Allah memberi kita perlindungan. Di dalam kesesakan Allah memberi kita perlindungan. Firman Allah mengajak di dalam kehidupan kita bahwa di dalam kesesakan kita berlindung kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 5-9 katakan, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Pada masa pemazmur ini banyak hal-hal yang dihadapi. Angin ribut, bahkan pun musuh yang akan melawan kehidupannya. Tetapi pemazmur akui bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Perlindungan Allah adalah setiap saat. Perlindungan Allah adalah setiap waktu, tidak terbatas. Hari ini, besok, seterusnya kita dapat perlindungan daripada Tuhan. Tuhan melindungi kita setiap waktu. Di dalam Ulangan 32 ayat 12 dikatakan, tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Di dalam Allah ada perlindungan. Ketika
kita berserah, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ada perlindungan. Amsal 29 ayat 25 katakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan ada perlindungan. Siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Oleh sebab itu mari kita semua, kita belajar daripada firman Tuhan. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Perlindungan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Bahkan perlindungan Allah kepada orang yang percaya kepadanya. 1 Samuel 2 ayat 9 katakan, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya akan dilindungi oleh Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Pemazmur akui bahwa Allah menjadi tempat perlindungannya. Allah menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang di dalam kesesakan. Mazmur 118 ayat 5 dan 6 katakan, Mazmur 118 ayat 5 dan 6 katakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita orang benar berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Tuhan ada di pihak kita. Inilah firman Tuhan. Ketika kita orang benar datang di hadapan Tuhan, maka kita mendapat perlindungan yang teguh daripadanya. Dan yang kedua, bagaimana Allah menolong umatnya di dalam kesesakan. Mazmur 46 ayat 2 tadi katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Di dalam kesesakan, Allah memberikan kita kekuatan. Di dalam menghadapi kesesakan secara manusia, pastinya kita mengalami kelemahan tubuh kita. Kita mengalami hal-hal di dalam tubuh kita ini kita tidak berdaya. Tetapi ada satu pribadi yang menguatkan kita. Pribadi yang sempurna. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 29 ayat 11 katakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati rumah umatnya dengan sejahtera. Kalau terjemahan lama katakan, maka Tuhan akan memberi kuat. Kuat artinya ada tenaga yang ditambah, ada kemampuan, ada daya tahan tubuh, dan tidak mudah goyah. Allah memberikan kita kekuatan. Di dalam kita menghadapi kesesakan, Allah memberikan kita kekuatan. Kekuatan yang daripada Allah yang tidak pernah terbatas. Kekuatan Allah ketika kekuatan itu ada di dalam kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah memberikan kita ujian. Tetapi Allah juga yang akan memberikan kita kekuatan. Allah juga yang akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Allah memberikan kita ujian, cobaan, tetapi tidak melebihi kekuatan kita. Rasul Paulus katakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan. Ketika kita mencari Allah, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita.
Daud mengakui bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Kita baca di dalam Mazmur 28 ayat 7 dan 8 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Daud di dalam pergumulan, di dalam kesesakan, di dalam menghadapi musuh, Daud tidak berpaling, tidak datang kepada allah-allah lain, tetapi Daud datang kepada Allah. Daud bergantung sepenuhnya kepada Allah, karena Daud memilih Allah sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat kekuatan di dalam kehidupannya. Terlebih saat Saul mengejar Daud, untuk Daud dibunuh, tetapi Daud tetap percaya. Daud akui bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungannya di dalam kesesakan. Dan yang ketiga, dalam kesesakan Allah memberi pertolongan. Tetap di Mazmur 46 ayatnya yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam kesesakan Allah memberikan kita pertolongan. Di dalam pertolongan maka kita menjadi kuat. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 katakan, nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pengakuan yang tidak ragu-ragu oleh pemazmur. Dia menyatakan dengan tegas bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan kita dapat daripada Tuhan. Hanya Allah lah yang menjadi tempat pertolongan kita di dalam kita menghadapi kesesakan. Hanya Allah lah yang memberikan kita perlindungan. Oleh sebab itu, biar kiranya kita semua ketika kita berada di dalam kesesakan, mari kita akui, kita datang kepada Tuhan bahwa Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Allah yang menjadi kekuatan kita. Bahkan Allah lah yang menjadi penolong kita dan sangat terbukti. Allah adalah Allah yang setia. Allah yang selalu menepati janjinya. Sehingga dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Kalau kita baca di dalam Mazmur 131 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kita datang mencari Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita, tempat kekuatan kita, bahkan tempat pertolongan kita. Di dalam kesesakan, Allah lah yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 46 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ayat yang ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita tidak perlu takut lagi, karena Allah yang menjadi tempat perlindungan kita, Allah yang menjadi tempat kekuatan kita, dan Allah yang menjadi pertolongan kita. Mari biar kiranya kita semua tetap datang mencari Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam hal-hal yang kita alami apapun itu, kita datang kepada Tuhan. Karena jawaban yang pasti kita dapat
daripada Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami sudah akui, bahkan kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang menjadi perlindungan kami. Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Bahkan Engkau Allah yang menjadi penolong kami di dalam kesesakan. Dan itu sudah terbukti dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami, menguatkan kami, untuk kami tetap kuat bertahan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, jasmani terlebih rohani kami, untuk kami tetap kuat di dalam kami melayani akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.